Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Zana dari kelas BUN 6B NIRM 0102212232. Di sini saya akan menjelaskan video mengenai standar operasional pemanenan buah kelapa sawit yang ada di PT PP London Sumatera Indonesia, Kebun Turangi. Penjamin mutu dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang membantu sebuah organisasi, perusahaan, atau badan usaha untuk mengawasi setiap kegiatan serta tugas dan tanggung jawab yang diperlukan dalam kegiatan mutu. Panen merupakan kegiatan akhir dari proses budidaya tanaman kelapa sawit yang merupakan kegiatan awal dari pasca panen. Di PT PP London Sumatera Indonesia mendapatkan sertifikasi dari ISPO. Prosedur pemanenan kelapa sawit dimulai dari menghitung dan mengecek kerapatan buah masak oleh mandor panen sehari sebelum dilakukan kegiatan pemanenan. Selanjutnya, mengisi buku taksiran dan laporan ke Krani Divisi untuk membuat form permintaan alat transportasi. Melakukan antrian pagi di kantor divisi untuk membahas jumlah tenaga yang akan melakukan aktivitas panen pada hari itu. Prosedur selanjutnya melakukan apel pagi bersama asisten divisi, para mandor, para krani, dan pekerja. Persiapan APD harus diperhatikan sebelum melakukan pemanenan, mulai dari helm, kacamata, sarung tangan, korset, dan sepatu boot. Selanjutnya, pembagian lokasi anca oleh mandor panen. Nah, sebelum melakukan pemanenan, harus diperhatikan dulu buah mana yang harus dipanen. Seperti ini contoh buah yang masak. Ini contoh buah yang masih mentah. Nah, kemudian ini adalah contoh buah yang overripe. Ini contoh buah yang abnormal. Setelah pemanen sudah tiba di anca dan menggunakan APD yang lengkap, selanjutnya dirikan viewer. Pemanen melihat pohon mana yang sudah ada buah masaknya. Pada pohon tersebut dilakukan pemanenan dengan pemotongan pelepah terlebih dahulu. Setelah pelepah jatuh, barulah dilanjut untuk memotong buah. Selanjutnya, ada mutu pelepah. Yang pertama, bila memotong pelepah, harus dipotong rapat ke batang untuk mencegah tersangkutnya brondolan dan menghindari kesulitan panen berikutnya. Yang kedua, pelepah dipotong menjadi 3 bagian, kemudian disusun ditumpuk di gawangan mati dengan duri mengarah ke bawah. Yang terakhir, cegah adanya pelepah sengklek. Nah, setelah buah jatuh, tangkai harus dipotong membentuk V-cut. Tujuan dari pemotongan ini adalah untuk mengurangi peresapan saat proses pengolahan di pabrik. Selanjutnya, ada mutu brondolan. Yang pertama, semua brondolan dikumpulkan dari ketiak pelepah dan dari piringan di sekitar pohon. Brondolan dikumpulkan di sentral. Yang terakhir, brondolan harus bebas dari sampah. Kemudian, ada mutu TBS. Yang pertama, semua TBS yang masak tanpa kecuali harus dipanen. Yang kedua, TBS yang sudah dipanen tetap berada di piringan sambil menunggu diangkut ke TPH dan tidak dibenarkan ditumpuk sementara di sepanjang pasar. Yang ketiga, tangkai TBS harus dipotong rapat maksimal 2,5 cm. Yang keempat, TBS disusun rapi di TPH dan diberi nomor pemanen. Setelah TBS disusun di TPH, tahapan berikutnya pengangkutan. Kemudian TBS diantarkan ke PPKS dan dilakukan penimbangan di stasiun penimbangan. Sekian video dari saya mengenai standar operasional pemanenan buah kelapa sawit. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.